الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي لا تحصى مواهبه ولا تنفد عجائبه ولا تحصر له منن ولا تختص بزمن دون زمن أحمده حمدا يفوق ويفضل حمد الحامدين حمدا يكون لنا ذكرا ورضا عند الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, melainkan kata pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita, baik nikmat Islam dan nikmat iman, khususnya kenikmatan ibadah pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui hingga pada hari Idul Fitri ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita selalu mensyukuri daripada nikmat Allah Ta'ala dan tidak lalai daripada bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai wujud rasa syukur kita di hari yang suci ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah ada suatu kebaikan pun di dunia dan di akhirat, baik yang lahir maupun yang batin, kecuali takwalah yang menjadi sebab yang menjadi menyampaikan kita kepada kebaikan tersebut. Dan tidaklah ada suatu kejahatan apapun di dunia dan di akhirat, baik yang lahir maupun yang batin, kecuali takwalah yang menjadi benteng yang menyelamatkan kita daripada kejahatan tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, kepada panutan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang penuh dengan kasih sayang, yang keteladanannya akan terus menjadi contoh terbaik untuk dijadikan pedoman hidup agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dan kita diberikan keistimewaan yang besar dari Allah Ta'ala saat kita dijadikan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan limpahan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang berbahagia, terutama bagi mereka yang telah berusaha untuk menjaga daripada amalan-amalan di bulan Ramadan hingga pada hari ini. Yakni hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yusamma dzalikal yaum fis sama' yaumul jaizah." Yakni hari yang dinamakan di langit dengan nama yaumul jaizah atau hari pemberian hadiah. Maka hadiah apakah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini? Yaitu berupa pembebasan dari api neraka, ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, "Fa inni ushhidukum ya malaikati anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim syahra Ramadan wa qiyamihi ridai wa maghfirati." Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwasanya aku telah menjadikan keridhaanku dan ampunanku sebagai balasan dari puasa dan salat mereka di bulan Ramadan." Maka keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang paling agung, bahkan lebih utama daripada segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Ketika para ahli surga menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, "Ala a'tikum afdala min dalik." Tidakkah kalian ingin untuk aku tambahkan, untuk aku berikan kepada kalian yang lebih utama daripada semua nikmat-nikmat yang ada dalam surga? Maka para penghuni surga mengatakan, "Ya Rabb, wa ayyu syai'in afdala min dalik?" Wahai Tuhanku, apakah sesuatu yang lebih utama dari ini semua yang kita dapatkan di surga? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ahillu alaikum ridwani wala askhatu alaikum ba'dahu abada." Aku limpahkan keridhaanku kepada kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini Allah Ta'ala menurunkan daripada malaikat-malaikat. Mereka menyebar di jalan-jalan yang dilalui oleh umat Islam ketika hendak akan pergi melakukan salat Id. Seraya para malaikat memberikan kabar gembira, "Ya ummat Muhammad, ukhriju ila rabbik karim yu'til jazil wa ya'fu 'anid dhanbil 'azim." Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Tuhan kalian yang dermawan, Tuhan yang memberi anugerah yang banyak dan mengampuni daripada dosa yang agung. Dan selepas kita semua pulang daripada salat Id, para malaikat pun akan berseru, "Ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum." Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian telah mengampuni kalian, maka pulanglah kalian kepada kediaman kalian dalam keadaan diberi petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita bersyukur di hari yang suci ini. Akan tetapi bersyukurlah dengan meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyerahkan semua yang kita miliki untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersyukur saat mendapatkan anugerah yang agung. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan daripada malam-malamnya untuk berdiri untuk salat sampai kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam itu bengkak. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah engkau perlu melakukan ini semua padahal dosa-dosamu telah diampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang kemudian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita di hari ini kita bersyukur dengan membasahi lidah kita dengan zikir, dengan tutur kata yang baik, dengan hal-hal yang baik, bukan dengan hal-hal yang melalaikan ataupun sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul 'aidaini bit-tahlil wat-taqdis wat-tahmid wat-takbir." Hiasilah dia hari raya itu dengan tahlil, dengan tasbih, dengan pujian dan juga dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini juga merupakan hari kemenangan,
Akan tetapi sebenarnya untuk siapakah hari kemenangan ini? Dikatakan laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu lillahi tazid. Hari Id bukanlah milik mereka yang memakai pakaian yang baru, akan tetapi Id itu hanyalah milik mereka yang ketaatannya kepada Allah itu bertambah. Laisal 'aid liman tajannala bil malbus awil makrub, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Hari Id bukanlah milik mereka yang indah pakaiannya ataupun kendaraannya, akan tetapi itu hanyalah milik mereka yang diampuni dosa-dosanya. Laisal 'aid liman akala tayyibat wa tamatta'a bisyahawat wal ladzat, lakinnal 'aid liman qubilat taubatuhu wa bulidat sayyi'atuhu hasanat. Hari itu bukanlah milik mereka yang memakan makanan yang lezat, bukanlah yang bersenang-senang dalam syahwat dan kelezatan, akan tetapi hari itu adalah bagi orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala dan keburukannya digantikan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Hadzal yawmu lana 'id wa ghadan lana 'ida wa kullu yawmin la na'siyallaha ta'ala fihi fa huwa lana 'id." Hari ini bagi kami adalah Id, hari esok bagi kami adalah Id, dan semua hari yang mana kami tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka itulah hari Id bagi kami. Maka hari yang pantas untuk kita rayakan bukan hari ketika kita mendapatkan keuntungan duniawi yang besar, bukan ketika kita dapat memakai pakaian-pakaian baru dan menikmati berbagai hidangan-hidangan, akan tetapi hari yang pantas kita rayakan adalah hari ketika kita mampu untuk menjaga daripada seluruh anggota tubuh kita, menjaga daripada mata kita, daripada telinga kita, daripada lisan, daripada tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan haram. Jika sepanjang hari kita dapat melakukannya, maka itulah hari raya untuk kita sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah sebulan penuh kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita lupa untuk pula memperbaiki hubungan kita dengan sesama, terutama dan lebih khusus kepada orang tua kita, juga kepada keluarga dan sahabat dan juga tetangga kita. Datangilah mereka untuk saling meminta maaf, menyambung silaturahim, dan membersihkan hati daripada segala kebencian serta permusuhan. Maka jika kita memiliki kesalahan kepada sesama, wabil khusus terutama kepada orang tua kita, kepada kerabat, kepada tetangga, maka segeralah kita untuk minta maaf, sebab surga diharamkan untuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua dan bagi orang-orang yang memutuskan daripada tali silaturahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, namun tidak akan dapat mencium orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan juga tidak akan dicium oleh orang yang memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun ada yang berbuat salah kepada kita, maka bukalah hati kita dan maafkanlah mereka dengan lapang dada. Janganlah membalas keburukan dengan keburukan. Maka pada hari yang suci ini, marilah kita saling memaafkan, saling membuka daripada lembaran baru yang bersih dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting juga untuk kita rayakan hari ini dengan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr uhratan lis-sha'im min lagwi wal rafati wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa daripada kelalaian serta perbuatan buruk, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terus mengingatkan para sahabatnya tentang pentingnya berbagi pada hari ini. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Maka jangan sampai pada hari yang mulia ini
kita melihat ada satu golongan yang mewah, berpakaian mewah, makan dengan makanan-makanan yang banyak, akan tetapi golongan yang lain justru memakai pakaian yang lusuh dan berada dalam keadaan kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang kita habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri itu semua akan habis. Namun harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan terus menemani kita setelah kematian. Firman Allah, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Maka janganlah kita menjadi bakhil dan hanya akan menyusahkan diri kita sendiri dan menjadikan harta menjadi tidak berguna di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan baru saja lalu meninggalkan kita. Bagaimana kita berpuasa di siang hari, bagaimana kita menghidupkan daripada malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat-sholat tarawih, dengan membaca daripada Al-Quran, dengan berbagai macam ibadah. Akan tetapi yang patut kita renungkan adalah manakah hasil dari amalan-amalan tersebut bagi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain merasa lapar, dan banyak orang yang berdiri dalam salatnya namun tidak mendapatkan apapun kecuali tidak tidur. Maka Ramadan menjadikan diri kita terlatih dan selektif dalam memilih makanan dan minuman. Selama bulan Ramadan kita dituntut untuk menahan lapar dan haus, yaitu dengan makanan-makanan yang halal, dengan makanan-makanan yang baik. Jika kita mampu menahan diri dari makanan yang halal, kita mampu menahan diri dari makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menceritakan ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan dalam waktu yang lama hingga rambutnya menjadi kusut, hingga pakaiannya itu menjadi lapuk. Ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Akan tetapi doanya tidak dijawab oleh Allah karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ia tumbuh dengan makanan-makanan yang haram. Maka bagaimanakah terkabulnya doanya? Ia adalah seorang musafir, padahal ia adalah orang yang tak berdaya, yang seharusnya doanya diijabah oleh Allah. Tapi lihat bagaimana doanya tidak terkabul hanya karena perkara-perkara yang haram. Kebalikan daripada itu, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang sangat mustajab doanya. Dikisahkan ia pernah meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar doanya itu mustajab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Sa'ad, baguskan makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya." Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam baitnya, "Wa ta'atan mimman haraman ya'kulu mithal jina' fawqa mawjil yuj'al." Ketaatan dari orang yang memakan makanan yang haram bagaikan bangunan yang dibangun di atas lautan ombak. Maka bagaimanakah bisa bangunan yang kokoh itu berdiri di atas ombak? Begitu pula ketaatan tidak akan bisa bermanfaat jika dibangun di atas perkara-perkara yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehadiran dan kepergian daripada bulan suci Ramadan harusnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai ketika Ramadan pergi tanpa ada perbaikan dari diri kita. Jangan sampai Ramadan itu pergi kita kembali terlena dengan dunia dan kesenangan-kesenangan yang fana. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah Ta'ala di hari-hari Ramadan saja.
Orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan tapi meninggalkan amalan-amalannya setelah Ramadan pergi meninggalkannya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita rajin daripada membaca Al-Quran, tetapi setelah Ramadan kita sama sekali tidak pernah membuka daripada Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan kita kuat melakukan salat malam puluhan rakaat, namun di luar daripada Ramadan kita hanya mampu melakukan 2 rakaat saja. Maka harusnya kita sadar untuk terus semangat untuk meneruskan daripada ibadah kita, meneruskan daripada amalan-amalan kita. Ingatlah selalu firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maka setelah selesai kita lakukan puasa di bulan Ramadan, marilah kita bersiap untuk melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Syawal, berupa puasa 6 hari, berupa bersilaturahim dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga setelah selesai bulan Syawal, kita juga melakukan ibadah-ibadah untuk bulan-bulan berikutnya, dan terus demikian, sebab seorang muslim tidak pernah berhenti beramal sampai datang kepadanya kematian. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la yakunu li amalil mu'min ajalun dunal maut. Tidak ada akhir bagi amal seorang beriman kecuali kematian. Semoga kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara muslim kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan daripada mereka itu orang-orang yang lalai untuk mengingat Allah Ta'ala. Semoga kita, Allah menerima semua amalan ibadah kita selama bulan Ramadan, menerima daripada puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, dan semua amalan ibadah kita selama Ramadan, dan menjadikan kita istiqamah terus dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk tahun yang diridhai dan diampuni oleh Allah Ta'ala daripada semua kelalaian dan dosa-dosa kita, dan menjadikan kita daripada golongan minal aidin wal faidin, golongan yang kembali daripada kesucian. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam keberkahan, dalam keridhaan, dalam kebaikan, diberikan kesehatan dan afiat, dijauhkan daripada segala bentuk keburukan, dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang paling bahagia baik di dunia maupun di akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga bagi orang tua, keluarga, saudara kita, kaum muslimin kita yang telah meninggal dunia, kita memohon kepada Allah Ta'ala dan mengampuni mereka, merahmati mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dilipat gandakan kebaikan untuk mereka, dijauhkan daripada segala siksa, dan menempatkan mereka di surganya Allah yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablagan nawam kalamallahil malikil a'lam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائد عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى الصراط المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان إلا من ثلاث خصال: الصدقات في السر والإجهار، واستغفار آناء الليل وأطراف النهر، وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة على صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وحل بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعالم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين بسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاة وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وعجل أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر.